orang bisa menghidupkan orang. Ya, diajak oleh Nabi Musa, kembalilah kamu wahai Fir'aun kepada Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Aku juga bisa, kata Fir'aun. Diambil atau disuruh dua orang pengawalnya berada di depannya, yang satu dipanah, yang satu dibiarin. Nah, aku juga bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Itu kata Fir'aun. Ya, sehingga Fir'aun ini, na'udzubillah, ya mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini kerjaannya Fir'aun. Bisa, ya, menurut dia bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat. Kalau kita at-tabarri tadi maknanya tidak bergantung kepada orang, walaupun orang itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita. Kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur kehidupan kita adalah Allah. Baik Allah memberikan yang baik ataupun Allah memberikan yang tidak baik menurut kita, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tatkala diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita diberikan sesuatu yang tidak kita sukai dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengembalikan hal tidak baik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yaitu tidak ada etika, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kebaikan, kita bersyukur, wah ini ada min fadli Rabbi. Ini keutamaan daripada Allah, daripada Tuhanku. Nah, kalau kita dapat kebaikan, tapi kalau kita dapat musibah, ya kita jangan kembalikan kepada Allah, ini semuanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, kita introspeksi, kita kembalikan kepada diri kita agar kita bisa introspeksi diri kita. Oh iya, saya ini jatuh. Kenapa apa ya yang membuat saya jatuh ini? Mungkin saya tadi keluar rumah nggak baca Bismillah, ya, nggak baca doa. Saya ketimpa ini kenapa ya? Mungkin saya tadi sholat subuh, ya, lupa nggak baca zikir ini. Kita kembalikan kepada kita. Itu namanya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabarri adalah selalu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kita bergantung pada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, ya, tentang kehidupan kita. Makanya kita harus bisa selalu bergantung kepada Allah. Kita selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala ini selalu memberikan kita hal-hal yang baik. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan dalam qasidah beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, telah cukup pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaanku. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada apa yang aku minta, apa yang aku butuhkan, dan apa yang aku usahakan. Ya, kita punya utang, kita cari sana cari sini, doa. Allah tahu, sebetulnya sudah tahu semuanya. Ya, sudah tahu. Allah sudah tahu. Ya, luar dalam kita ini sudah paham, sudah tahu Allah. Bahkan maslahat-maslahat buat kita juga Allah sudah tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali. Tapi kita dianjurkan selalu tetap minta kepada Allah, berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah tahu kebutuhan kita. Kita butuh hari ini 1 juta, nggak mungkin diberi ya sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebutuhan kita banyak. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita selalu berdoa? Ud'uni astajib lakum. Kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Doanya kita itu ya penyaksian bahwasanya kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada hamba yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ibu pernah sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi. Akhirnya dia datang ke tetangganya, minta dicarikan obat. Ya, ada obat ini kan? Kalau kita ada ponstat enggak? Ada kataplak enggak? Apalagi buat sakit gigi. Ya. Nyari garam buat kumur-kumur.
Akhirnya Nabi Musa tatkala minta kepada tetangganya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, apapun yang terjadi kepada engkau daripada hal yang tidak engkau sukai, minta kepada aku, walaupun sendalmu, tali sendalmu putus, minta engkau sambungkan kepada aku. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sakit gigi. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba obatmu. Diperintah oleh Allah dengan Allah memberikan wahyu kepada beliau untuk mengambil satu tanaman. Diambil satu tanaman, kemudian dia masukkan ke dalam gigi. Nabi Musa memasukkan tanaman tersebut ke dalam giginya, kemudian subhanallah langsung seketika itu sembuh. Beberapa bulan setelah itu lupa Nabi Musa, sakit gigi lagi, langsung ambil tanaman tadi, ya kemudian diambil, dimasukkan ke dalam giginya, enggak sembuh. Kenapa? Karena pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, tidak ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya baik yang baik, baik yang buruk menurut kita itu adalah sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Yang kedua, zuhud itu adalah tabarri anil khalqi. Kita tidak butuh kepada makhluk, kita harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian az-zuhud yang ketiga, kata ulama, wal ikhlasu fil amal. Ikhlas di dalam beramal. Ikhlas itu seperti apa sih? Ya, kadang dalam di TV itu para pencari Tuhan cara apa belajar ilmu ikhlas. Ikhlas itu ya adalah kita mengamalkan ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta balasan, tanpa meminta pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Seperti ibu-ibu BAB kamar mandi. Ikhlas apa enggak? Bu, kalau BAB ikhlas apa enggak? Insya Allah ikhlas semuanya. Kalau enggak ikhlas, ada kaca bersihin lagi, masukin lagi toples. Nah ini gak ikhlas namanya. Insya Allah kalau orang BAB semuanya ikhlas, gak ada yang diambil lagi, kecuali dalam emas berlian baru dicari. Ya itu gak ikhlas itu. Gak ikhlas. Tapi kalau makan kaca masa dibersihkan lagi berarti gak ikhlas. Nah, jadi kalau orang BAB itu ikhlas. Ibarat seperti itu. Ya ada mengatakan ikhlas itu seperti orang BAB. Apa yang kita amalkan sudah kau sudah pikirin. Bahkan kata bagi Nabi SAW, ikhlas itu ya seakan-akan tangan kanan beramal, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu namanya ikhlas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala enggak meminta embel-embel. Kadang orang nyumbang ya pembangunan masjid sekian tapi minta diumumin. Apalagi kemarin ya musim caleg ya, milih saya. Ya di TV saya lihat semalam di daerah Jawa Barat sana ada caleg ya ngasih amplop sama masyarakat, pilih saya. Akhirnya nggak kepilih, diminta lagi amplop. Subhanallah, ada yang begitu. Nah ini nggak ikhlas berarti. Kalau ikhlas betul-betul sudah apa yang kita keluarkan daripada sedekah misalnya, udah lillahi ta'ala, enggak usah dipikirin. Kalau orang ikhlas itu enggak memikirkan apa yang sudah dia keluarkan, apa yang dia sudah korbankan. Itu namanya orang yang ikhlas. Enggak diinget-inget. Kadang ya diinget-inget. Masya Allah, kalau sudah beramal baik diinget-inget. Oh iya, saya ini pernah nyumbang masjid sekian. Saya pernah ya kasih makan orang sekian. Iftar ya buat orang buka puasa sekian. Kadang dihitung pahalanya. Masya Allah, berapa dapat pahala aku nanti di akhirat ya? Dihitung begitu. Nah, ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu apa yang kita keluarkan sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang zaman sekarang ini banyak orang yang mendahulukan ikhlas daripada mendahulukan amal. Betul kan? Betul. Kalau orang dulu amal dulu, ikhlasnya belakangan. Kalau orang dulu sedekah dulu yang banyak. Kalau sudah sedekah banyak, malamnya mereka bangun malam, ya Allah,
aku minta ya Allah segala amal ibadahku kau ikhlaskan ya Allah. Berikan rasa pada diriku ya hati yang ikhlas tatkala aku beribadah ya Allah. Apa yang aku lakukan pada hari ini daripada sedekah dan sebagainya, ikhlaskan ya Allah. Nah, itu orang dulu. Kalau orang sekarang cari ikhlas dulu baru amal. Mau amal, takut nggak ikhlas nggak jadi. Iya kan? Mau nyoba masjid 1 juta misalnya, takut nggak ikhlas nggak jadi. Akhirnya nggak jadi, cari ikhlasnya dulu, coba cari amalnya dulu. Nah, kalau orang dulu amalnya dulu baru ikhlas. Kalau orang sekarang ikhlasnya dulu baru amalnya. Kapan mau amal, kapan mau sedekah, kalau cari ikhlasnya dulu. Nah ini bedanya orang sekarang sama orang dulu. Jadi kita kembali kepada orang dulu. Amal dulu baru ikhlasnya minta sama Allah. Biar apa yang kita lakukan diikhlaskan oleh Allah, diberikan rasa ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Nah, jadi ikhlas adalah termasuk juga zuhud. Ya, ikhlas itu termasuk zuhud. Ikhlas dalam beramal itu berarti termasuk zuhud. Kemudian yang selanjutnya wahtimalud dzulmi, bersabar atas kezaliman. Ihtimal ini ya bersabar, bisa menerima kezaliman. Karena memang kita kehidupan di dunia ini ada yang kadang kita dalam kesusahan, ada kadang dizalimi orang, ya kita maafkan. Nah itu namanya orang yang zuhud. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepada kita, ada orang berbuat salah kepada kita maafkan. Ya, itu namanya orang yang zuhud. Apapun, makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya mereka kalau sebelum tidur ya mereka ambil air wudu, kemudian mereka mau tidur itu mereka mohon kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa, Engkau ampuni orang yang pernah aku dolimi, Engkau ampuni orang-orang yang mendolimi aku ya Allah. Akhirnya tidak ada dendam dalam hatinya, tidak ada dengki di dalam hatinya. Ini ulama-ulama dulu, sehingga mereka cepat mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naik kelasnya itu cepat. Kalau orang sekarang kan enggak. Punya salah, awas gua balas. Kan gitu kalau orang sekarang. Apalagi ada satu daerah kita, ada di daerah Madura ada Carok. Kalau sudah musuhan di mana? Di kampungnya, sampai ke Arab Saudi pun ketemu tetap berantem. Nah itu namanya orang musuh. Ya, harus kita bisa memaafkan. At-tasamuh, ya, kalau bisa memaafkan. Kalau orang salah, ya kita maafkan. Insya Allah kalau kita maafkan, kita dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat salah sama orang, misalnya, kemudian kita minta maaf, orang itu nggak maafkan, sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, urusan dia memaafkan apa enggak itu berarti urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah clear, sudah selesai. Ya, sudah selesai sama orang itu. Nah, ada pernah saya dapat di Facebook, ada orang nanya, Bib, saya seorang wanita, dia bilang, saya pernah selingkuh, Bib. Kemudian saya pengen minta maaf sama suami saya. Gimana, Bib? Disebutkan enggak? Suamiku saya mohon maaf karena saya bisa selingkuh. Ya, saya bilang, jangan, Bu. Kenapa, Bib? Karena harus orang minta maaf itu kan harus diceritakan apa yang kesalahannya. Iya, kalau urusan-urusan yang begitu, yang kecil-kecil gak apa-apa. Tapi kalau urusan begitu, kalau bisa membahayakan ibu, lebih baik jangan. Kenapa? Kalau ibu bilang, Pak, saya pernah selingkuh, kalau gak dicek, saya bilang, langsung dimutilasi nanti ibu sama suami ibu. Sudah, minta maaf saja. Dan ingat, cuma itu saja pesan saya. Ingat,
jangan diulangi lagi perbuatan itu antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada selingkuh, ya sampai berzina, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan manusia sudah minta maaf, dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita. Kalau cerita ya sama suaminya, saya pernah selingkuh sama tetangga ini, bisa dua-duanya dibunuh sama suaminya. Nah, ini bahaya ya. Jadi sudah taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf. Nah, jangan disebutkan maafnya. Begitu juga ibu-ibu, misalnya pernah ada di kompleknya ada ibu-ibu yang galak. Oh, jadi omongan di majelis taklim. Oh, itu tuh si cerewet misalnya. Terus minta maaf lebaran, Bu, minta maaf ya. Ya, saya punya salah, pernah ngatain ibu cerewet. Kalau nggak ngamuk, iya, ngamuk, diusir kita dari rumahnya. Nah, makanya di majelis minta maaf sudah minta maaf, itu saja. Ya, kecuali memang kita pernah mendolimi sesuatu yang urusan dunia. Misalnya pernah ngambil sendalnya tetangga. Pak, minta maaf ya, dulu saya waktu di masjid pulang sandal saya putus, jadi sandal bapak saya pakai dulu. Nah, itu nggak apa-apa kalau yang berkaitan dengan dunia. Tapi kalau urusan yang berat-berat begitu, yang resikonya bisa fatal, ya lebih baik nggak usah diucapkan, ya diceritakan apa kesalahannya. Cuma minta maaf cukup, ya itu saja. Kemudian ya tadi yang ke 1, 2, 3, kelima, ya kelima. Tadi keempat yaitu ihtimalul dzulm, ya harus bisa memaafkan, ya bertahan, ya bisa memaafkan orang-orang yang zalim. Itu namanya zuhud. Kemudian wal qanaah bima fi aidin nas. Selanjutnya qanaah. Ya, qanaah ini cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qanaah. Dapat 1000, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 1 juta, alhamdulillah. Ya, saya hari ini nggak ada kopi, alhamdulillah. Ada kopi, alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Tapi kemarin saya sempat protes sama Bu Nur. Ya, Bu Nur nggak ada, ini nggak ada kopi, nggak ada kue, saya bilang ini. Ya, sengsara betul saya ngaji kalau nggak ada Bu Nur. Ya, jadi begitu. Ya, qanaah menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik sedikit mau banyak, ya itu qanaah. Dan qanaah dari tangannya manusia. Jangan kita tetangga punya motor baru, ya kita nggak qanaah, kita alhamdulillah punya sepeda. Kalau qanaah, tetangga punya motor baru, alhamdulillah kita masih punya sepeda. Itu namanya qanaah. Kalau nggak qanaah, oh panas terus Bu. Tetangga punya motor, oh langsung uring-uringan minta sama suaminya beli motor yang baru. Tetangganya punya mobil baru, apa? Panas, langsung demam tinggi. Tetangganya ganti mobilnya Alphard misalnya, langsung stroke. Ya, Masya Allah. Tetangganya naik haji, koma, Masya Allah. Tetangganya pulang haji, mati langsung. Ya, ini orang yang tidak qanaah, masih ngelirik hartanya, masih ngelirik rezekinya orang lain. Nah, orang yang zuhud nggak ngelirik kepada rezekinya orang lain karena dia yakin rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang zuhud, nggak ngelirik. Teman kita punya motor, punya TV baru, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ikut nonton bola. Ya, bisa nobar di situ. Nah, itu namanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang qanaah adalah orang yang bisa menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak melirik kepada rezeki orang lain. Kalau bisa sudah melirik kepada rezeki orang lain, maka timbul rasa iri nantinya di dalam hatinya. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, boleh tinggal 10 menit, ibu-ibu. Monggo silakan.
Boleh bertanya. Yang lain pun nggak apa-apa, yang bukan pembahasan kita hari ini nggak apa-apa, dipertanyakan, boleh, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya, ada yang saya tahu tadi ada masalah baca Yasin, Pak Ustaz. Ya, betul. Jadi ada yang suka baca Yasin itu di luar, maksudnya setiap hari, bukan di malam bersama aja. Jadi ada yang bilang, makanya gini, kenapa sih membaca surah Yasin itu panas katanya. Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi yang orang yang dikasih tahu panas itu sudah membaca surah Yasin berhenti dia Pak. Jadi gimana maksudnya Pak Ustaz? Ya, ada yang mengatakan baca Yasin itu tiap hari panas. Iya, kalau nggak pakai kipas Bu. Ya, karena 20 menit lumayan. Jadi, ya, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sifatnya panas. Ya, semuanya dingin. Ya, karena ya, Quran itu nur, cahaya. Kalau kita baca Quran, kita berpahala, hati kita tambah bersih, dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini satu kebaikan. Tidak ada yang kontroversi dengan tubuh kita. Ini kebaikan buat tubuh kita, buat hati kita. Bahkan Quran disebut syifa, ya, penyembuh. Kita sakit apa? Baca Al-Quran. Sakit apa saja, insya Allah dengan dibacakan Al-Quran, kita sedia ya, kita baca Al-Quran, insya Allah dikasih kesembuhan oleh Allah SWT. Karena memang di dalam setiap huruf daripada Al-Quran itu ada sir, ada rahasia-rahasia Allah SWT tersendiri. Apalagi surat Yasin, ya, surat Yasin yang dikatakan Yasin lima quri Allah, tergantung niatan kita membacanya. Itu bagus, nggak usah ditinggalkan. Lanjutkan. Alhamdulillah, ya, kita pun ya mulai dari di pesantren sampai sekarang anak-anak pesantren itu biasanya baca Yasin habis maghrib itu nggak lepas. Yasin, Waqiah, Tabarok itu sudah kebiasaan. Ya, Yasin, Waqiah, Tabarok. Kalau malam Jumat, ya malam Jumat, hari Jumat baca Kahfi. Itu sudah amaliyahnya anak-anak pesantren. Buktinya nggak ada yang kepanasan anak-anak pesantren. Ya, nggak ada yang error kan gitu. Bacaannya sama Yasin, nggak ada yang error, alhamdulillah. Malah masya Allah semua. Rezekinya masya Allah kan gitu. Ya, jadi pergaulan sama orang lain juga masya Allah luar biasa. Di sosial, di masyarakat juga tambah luar biasa. Jadi itu enggak, itu cuman anggapan orang saja. Tapi kalau seandainya kita baca wirid-wirid, hizib, itu sifatnya panas. Ya, hizib itu karena memang ada yang diambil daripada Al-Quran, ada yang diambil daripada hadis, ada yang diambil daripada bahasanya malaikat. Nah, itu yang membuat panas, ya, karena bercampur tadi yang membuat panas. Makanya kalau kita baca wirid atau hizib, badan kita merasa panas, misalnya memang auranya panas, itu kita perbanyak baca sholawat. Ya, wirid itu kadang hizib atau wirid ada sifatnya panas, ada sifatnya dingin. Makanya seperti hizib saifi. Ya, hizib saifi kalau di kalangan anak pesantren ini terkenal hizib saifi. Tapi harus pakai ijazah. Kalau nggak pakai ijazah, bisa jadi orang gila, orang stres. Kalau nggak pakai ijazah, emang itu berat, panas sifatnya. Makanya kalau kita baca hizib saifi, biasanya kita dikasih sama guru-guru kita, setelah itu dibaca hizib mughni, namanya, itu pendinginnya. Kemudian perbanyak baca sholawat. Nah, itu seperti hizib juga yang lain, hizib bahar, hizib nasr misalnya, ada pendinginnya. Hizib bahar ada pendinginnya. Kalau hizib-hizib ini sifatnya panas. Ulama-ulama kalau sudah sifatnya panas itu banyak kita diajarkan untuk memperbanyak baca sholawat yang sifatnya dingin. Jadi bukan Yasin, kalau Yasin enggak. Ya, enggak. Ya, kalau Yasin sifatnya panas, kasihan orang yang mati. Dibacain Yasin tambah kepanasan. Ya. Kita ziarah kubur, bacain Yasin tambah kepanasan yang di dalam nanti. Kasihan. Ya, jadi memang tidak. Ya, bukan begitu. Apa yang mengamalkan surah Yasin ini kan dia sudah lama enggak punya anak. Jadi
Ya. Ada yang ngasih tahu katanya coba saya baca surah Yasin. Jadi diamalkan Yasin. Ternyata sudah diamalkan katanya kok saya sering bertengkar dengan suaminya katanya. Apa jadi itulah karena panas katanya. Ya, bukan kayaknya bukan karena Yasinnya, karena nggak punya anaknya itu. Wah, jadi suaminya kesel terus kali. Jadi kalau pengen begitu, ya, jadi tetap baca Yasin, tapi dibarengi atau diperbanyak juga sholawat. Itu lebih bagus karena sholawat juga, masya Allah, di antara faedahnya sholawat itu, ya apa hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawasul kepada baginda Nabi. Jadi diperbanyak juga baca sholawatnya. Yasin baca boleh tiap hari, ya minta kepada Allah biar anak ya, minta diberikan anak. Samping itu juga bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholawatnya. Kalau enggak masih tetap enggak punya anak, ya memang sudah takdirnya, ya boleh mempersilahkan suaminya, nggak apa-apa mas, saya nggak punya anak, kawin lagi aja. Nah, itu nggak apa-apa. Bilang sama suaminya gitu. Ada lagi boleh? Boleh, silahkan. Sudah. Ya. Ya. Ya betul. Ya, zikir yang paling afdol, apalagi yang dilakukan, ya dalam malam susya. Semua zikir bagus. Ya, yang lebih bagus subhanallah mil'al mizan. Ya, subhanallah itu bisa memenuhi timbangan amal kita. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bagus. Biasa ulama kita melakukan itu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau baca zikir yang lain. Kita baca Asmaul Husna, kita baca Quran, baca salawat, itu juga termasuk zikir. Sama. Ya. Jadi Yasin 3 kali dulu selesai, setelah itu baru kita ambil tasbih habis sholat Isya, ya baca zikir sampai kita tetap tidur lah. Nah, itu insyaallah termasuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi zikirnya terserah bebas. Ya Allah, ya Allah. Kadang orang ini zikir cepat bosan, Bu. Ya, kalau bosan ganti enggak apa-apa. Tadinya zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau udah berapa putaran tasbih misalnya bosan, ganti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ganti lagi alhamdulillah, ganti lagi Allahu akbar, atau la haula wala quwwata illa billah. Boleh, enggak apa-apa. Ya, semua zikir bagus, ya. Kalau yang afdal subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah. Afdal zikir la ilaha illallah kata baginda Nabi. Paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Makanya dalam Yasin, dalam tahlil kan afdalul dzikri qala manahu la ilaha illallah. Itu afdalnya zikir la ilaha illallah. Tapi orang kayak gitu, kadang kalau zikir bosan ganti yang lain. Nanti seling lagi dengan sholawat misalnya. Ya, seling lagi dengan zikir lagi, terus begitu aja. Nah, cukup? Ya, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب
والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا بقي أهلنا كربتنا في ديننا ما لقد رضا رب يبقى وفيكم لما ترضي قال فعل كرما ورزق كل هذا دائما وخلات على من أعطى بالخير ونفع كل شر ربنا سلامنا كل شؤون كلا برضاك العيون واقضينا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلمنا رب اغفر واستر عنك من ستر وسرة تمشي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب البر النشي شفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف ومرقى وعصاك واسقنا الله علينا الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau minta doa, ini ada Ibu Mastia mau berangkat umrah, minta didoain keberangkatan tanggal 23 Februari ya Bu. Ibu Mastia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. ثم جميع الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وجميع الرحمة الصالحين من التوبة والأبدال والجبر والتوحيد والتوحيد الغيب من مشرق الأرض المغارب أحبارها أماكن وسوس شابك رجالهم ووصول مفروحهم ثم جميع أهل النوبة والولاية في هذه الدائرة ثم إلى أمتنا وأماتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم أنا وذل الشكر رحمة فينا الله يبارك جميع مقاصدنا ويرزق Ibu Mastia umrah dan makbulah wa as-salama fi safar wa fi ruju' wa an Allah yarji'ha salimin ghanimin bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi wa ibnati salihah wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن شاء الله.